Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sehat ya, alhamdulillah. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, kita mulai dengan berdoa sejenak terlebih dahulu agar apa yang kita lakukan saat ini diberikan kelancaran dan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, silakan Nadini untuk memimpin doa di pertemuan hari ini. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Cukup ya, terima kasih Nadini sudah memimpin doa hari ini. Sebelum itu, Ibu juga ingin mengecek kehadiran kalian. Apakah semuanya hadir hari ini anak-anak? Hadir, Ibu. Hadir, Ibu. Hadir ya. Alhamdulillah. Semuanya berada dalam kondisi sehat dan siap untuk belajar. Baik, selanjutnya silakan tengok ke samping kanan, kiri, belakang, depan kalian. Barangkali ada sesuatu yang nanti dapat mengganggu konsentrasi kalian ketika belajar. Ya, silakan disingkirkan terlebih dahulu atau disimpan ke tempat yang aman. Jika ada sampah, boleh dibuang terlebih dahulu ya. Baik, Ibu. Ya Bu, sudah Bu, bersih Bu. Sudah selesai ya. Baik, Bu. Sebelum ke materi inti pembelajaran ini, Ibu ingin mengulas dulu materi yang sudah kita pelajari di pertemuan selanjutnya, di pertemuan sebelumnya. Nah, barangkali di antara kalian ada yang masih ingat apa yang masih ingat? Oh, Nadini, silakan ya. Materi apa yang sudah kita pelajari di pertemuan selanjutnya sebelumnya? Yang sudah dipelajari pada kesempatan sebelumnya mengenai teks berita, bukannya Bu? Iya, teks berita. Apa saja yang sudah kita pelajari? Pengertian berita, Bu. Terus? Ciri-cirinya sama unsur-unsurnya. Bagus, pintar sekali Nadini. Bagus ya. Selanjutnya, ada yang masih ingat apa itu pengertian daripada teks berita? Silakan acungkan tangan. Saya Bu. Oh, Nak Karti yang cantik jelita, silakan Ya, Nak Bu. Karti. Berita itu adalah informasi seputar peristiwa yang luar biasa yang terjadi pada suatu waktu, Bu. Ya, betul sekali. Selanjutnya, ada ciri-ciri teks berita. Ada yang tahu? Silakan acungkan tangan. Nah, Amel, silakan Nak Amel. Ciri-ciri berita itu ada yang bersifatnya objektif, Bu. Faktual, aktual. Kemudian, aktual, bagus. tajam dan terpercaya. Masih ingat ya, Nak? Iya. Ya, itu merupakan ciri daripada teks berita. Untuk pertanyaan terakhir, adakah yang masih ingat mengenai unsur-unsur pembangun teks berita yang 5W plus 1H itu? Acungkan tangan, silakan yang mau. Nadini mau jawab lagi, silakan Nadini. Ya, ada what, ada where, when, who, why, dan how. Hebat sekali jawaban Muna. Berikan tepuk tangan untuk Nadini. Yuk.
Benar apa yang sudah diungkapkan oleh Nadini tentang dan teman-teman kalian terkait dengan pengertian teks berita, ciri-ciri, dan juga unsur pembangun teks berita. Nah, ini merupakan modal awal kalian supaya nanti kalian dimudahkan untuk di pelajaran selanjutnya. Sepertinya kalian sudah mulai goyah nih. Ibu berikan ice breaking dulu ya, biar kalian lebih semangat belajar sampai akhir nanti. Iya, Oke? siap, Bu. Iya Bu, siap. Ibu berikan contohnya, nanti kalian tiru apa yang Ibu lakukan. Siap? Siap. Oke. Tepuk semangat. 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 Udah ya? Bisa ditiru? Ya, bisa, Bu. Bisa Oke, Bu. siap. Semuanya tepuk semangat. Prok prok prok. Semangat. Baik, cukup ya. Kalian sudah terlihat semangat lagi untuk mengikuti pembelajaran. Oke. Selanjutnya. Oh. Selanjutnya, Ibu ingin menyampaikan tentang kompetensi dasar dan juga indikator yang harus kalian capai di pertemuan hari ini. Nah, anak-anakku, untuk kompetensi dasarnya, hari ini kalian harus mampu menyimpulkan isi teks berita yang dibaca ataupun didengar. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, kalian harus menjelaskan unsur-unsur pembangun teks berita yang 5W+1H, dan tujuan yang keduanya, kalian harus mampu menyimpulkan isi teks berita yang dibaca ataupun didengar. Adapun model pembelajaran yang akan digunakan pada pertemuan kali ini, Ibu akan menggunakan model PJBL atau Project Based Learning. Itu ya. Dan teknik penilaiannya pun nanti kalian akan Ibu nilai dari penilaian unjuk kerja menyimpulkan teks berita secara tulis dan lisan secara berkelompok. Baik, untuk mengefektifkan waktu, silakan kalian duduk berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah ditentukan pada pertemuan sebelumnya. Kelompok 1 diketuai oleh Nadini, anggotanya ada Amelia, Reni, Nina, dan Karti. Kelompok 2 diketuai oleh Ami, anggotanya ada Waliul, Ayu Siti, dan Aprilia. Baik. Sudah berkelompok? Ya, sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Oke. Kok tidak bisa share ya? Baik, anak-anak Ibu yang Ibu cintai, simak berita yang Ibu tampilkan ini. Nah, bagaimana video tadi? Sangat bagus, Bu. Bagus? Informasinya. Baik. Selanjutnya, Ibu ingin memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan video yang baru saja kalian simak. Pertanyaan yang pertama, apa judul video berita yang baru saja kalian tonton? Silakan acungkan tangan. Saya Bu Elis. Ya, Naami, silakan Naami. Apa judul beritanya? Juara di Thailand, Yunita jadi motivasi atlet daerah. Ya, betul. Judul berita tersebut adalah juara di Thailand, Yunita jadi motivasi atlet daerah. Selanjutnya,
Apakah berita tersebut sudah mencakup unsur-unsur pembangun teks berita? Silakan acungkan tangan yang mau menjawab. Nak Waliyu, silakan Nak Waliyu. Sudah, Bu. Itu sudah ada unsur apa peristiwa yang terjadi, kapan peristiwa, di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana, Bu. Iya, hebat sekali kamu, Nak. Kemampuan menyimakmu sangat luar biasa. Pertanyaan yang terakhir, kira-kira apa sih simpulan dari berita yang baru saja kalian simak? Acungkan tangan. Amelia, silakan Nak cantik. Berikan Ya, baik tanggapanmu. Bu. Simpulannya Ya. itu yaitu Yunia disambut oleh Bupati Kota Baru pada Senin 2023 di Kota Baru, Banjarmasin. Hal tersebut dilakukan karena Bupati Kota Baru ingin memberikan penghargaan kepada Yunita yang telah menyumbangkan medali perak untuk Indonesia pada ajang Thailand Cup cabang olahraga balap sepeda. Itu Bu simpulannya. Iya, bagus sekali jawabanmu, Nak. Ada lagi yang ingin mencoba membuat kesimpulan? Atau cukup hanya Amel saja mewakili? Iya Bu, cukup Bu. Bu sama Bu. Iya sama Bu. Iya, baiklah. Sebelum dilanjutkan, silakan. Ada yang ingin bertanya terlebih dahulu atau yang belum paham? Boleh silakan acungkan tangan. Ada yang ingin bertanya? Saya Bu mau Bu. Oh, Naami, silakan. Bu, mau bertanya, bagaimana ya Bu Ya. cara mudah menyimpulkan langkah-langkah dari berita Bu? Ya, Langkah-langkah pertanyaan berita. yang bagus dari Naami. Katanya bagaimana sih cara menyimpulkan isi teks berita? Sebelum Ibu jawab, silakan barangkali di antara teman-teman yang lain ada yang bisa menjawabnya. Saya Bu mau coba jawab. Oke, Nadini, silakan Nadini jawab. Yang pertama harus membaca keseluruhan teks. Yang kedua menentukan pokok-pokok beritanya Bu. Selanjutnya membuat ringkasan. Jawaban yang tepat. Nah, jadi itulah langkah-langkah menyimpulkan teks berita. Dapat dipahami semuanya? Bisa Bu, paham Bu, jelas. Dapat. Ya, Bu, baiklah. Nah, baiklah kalau begitu, sekarang Ibu akan memberikan LKPD kepada setiap kelompok. Sebelumnya, Ibu sudah membuat kelompok untuk kalian ya. Sudahkah mendapatkan LKPD-nya? Sudah Ibu. Sudah Ibu. Sudah. Baik. Nah, dilihat LKPD-nya. Ada proyek yang harus kalian kerjakan per kelompok, yaitu nanti setiap kelompok harus mencari berbagai atau berita yang memotivasi dan membanggakan dari berbagai media, boleh itu media cetak atau media internet, dari YouTube, dari Google juga boleh. Kemudian setelah itu nanti kalian tentukan unsur-unsur pembangun yang 5W+1H, baru setelah kalian temukan jawaban dari 5W+1H, kalian simpulkan isi berita yang kalian pilih. Dapat dipahami proyek yang Ibu berikan ini? Bisa Bu. Jadi, untuk mengefektifkan waktu dan target pengerjaan, Ibu berikan waktu selama 30 menit untuk mengerjakan proyek yang Ibu berikan. Silakan untuk memulai pengerjaan proyeknya. Kelompok 1, adakah kesulitan yang dialami selama menjalani proyek ini? Tidak. Baik.
Nah, sudah selesai semuanya? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Baik, bagi kelompok yang sudah memperoleh bahan proyek hasil diskusinya, silakan untuk ditulis pada LKPD yang sudah Ibu berikan. Jika sudah selesai, silakan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan di depan kelas. Kelompok 1 siapa ketuanya tadi? Dini, Bu. Nadini, silakan ke depan Nadini. Ya, Bu. Sudah selesai. Silakan, barangkali dari kelompok lain ada yang ingin menanggapi atau cukup? Sudah bagus. Ibu sudah bagus. Sudah bagus. Sekarang perwakilan dari kelompok 2, silakan Naami ke depan. Iya, Bu, siap. Bagaimana teman-teman? Ada yang ditanyakan? Sudah cukup. Baik. Karena waktu pembelajaran bahasa Indonesia sudah hampir habis, Ibu ingin memberikan kesempatan kepada kalian untuk menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini. Adakah yang bisa memberikan kesimpulan pembelajaran hari ini? Silakan acungkan tangan. Saya mau, Bu. Silakan Ami. Langkah-langkah dalam menyimpulkan teks berita, yang pertama, baca dulu keseluruhan teks beritanya, Bu. Yang kedua, menentukan pokok-pokok berita 5W1H, dan terakhir membuat simpulan atau ringkasan, Bu. Baik, bagus. Nah, itulah simpulan pembelajaran hari ini. Bahwasanya untuk menyimpulkan suatu teks berita ada langkah yang harus kita tempuh. Pertama, kita harus baca dulu keseluruhan teks kalau beritanya berbentuk teks. Kalau video berarti kita harus menontonnya secara utuh. Yang kedua, kita menentukan pokok-pokok berita dengan menjawab pertanyaan 5W plus 1H. Dan yang terakhir, baru kita bisa menyimpulkan atau meringkas isi berita. Ada yang ingin memberikan refleksi pembelajaran hari ini? Silakan. Pembelajaran Bu hari ini menyenangkan Bu. Iya. Menyenangkan hari ini? Iya Bu. Oke, baik. Terima kasih atas refleksinya, Nai. Semoga pembelajaran selanjutnya menjadi lebih baik lagi. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan belajar mengidentifikasi struktur dan kaidah kebahasaan teks berita. Bagi yang memiliki buku paket, silakan pelajari di rumah terlebih dahulu. Baiklah, untuk mengakhiri pertemuan hari ini, kita tutup dengan doa. Silakan Nadini ditutup doa untuk hari ini. Baik, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbil alamin. Jaga kesehatan kalian dan jaga pola makan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, tentunya dengan materi baru dan semangat yang baru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.